Halo teman-teman, kembali lagi. Di video ini kita akan masuk ke CRUD jabatan ya. Kita ke CRUD jabatan dulu. Nanti untuk halaman eh, dari karyawan ya, atau halaman dari karyawan itu kita skip dulu ya. Jadi kita masuk dulu ke halaman admin ya teman-teman. Kita masuk dulu ke halaman admin. Jadi itu menggunakan login out login admin ya. Oke, admin. Oke, login sebagai admin. Oke, selanjutnya kita buat menu baru dulu di sini ya teman-teman. Di present template back, kemudian kita buat di sini menu ini ada dashboard. Menu dashboard. Terus sini kita tambahkan lagi yaitu jabatan ya, jabatan. Oke. Nah, untuk jabatan kita coba kita buat dulu ya di sini. Sini saya masuk ke database dulu. Oke. Nah, ini mungkin untuk jabatan ini kita coba pakai yang mana ya bagusnya? Eh, ini aja ya. Pakai salah satu aja lah teman-teman. Gunakan aja salah satu ikonnya. Oke, nav icon ya. Ini dia apa saja. Oke, untuk jabatan kita arahkan nanti ke URL-nya ke jabatan. Oke, kita lihat dulu sini. Oke, klik. Oke, kita ke jabatan ya. Kemudian kita buat sebuah controller baru. Oke, controller jabatan. Jabatan. Oke. Nah, ini udah ada jabatan. Kemudian di backend tambahkan view baru ya di folder backend itu view jabatan titik php. Oke, kemudian di admin. Oke, ini kopas saja jabatan. Ini udah ada ya. Kopas saja jabatan. Menunya jabatan. Backend v jabatan. Oke, kita udah bisa lihat hasil dari jabatan ya teman-teman. Oke, nah kita buat menu aktif ya. Ini jabatan ya menunya, berarti di sini if mana menu aktif ya. Kita ambil menu aktif ini dia. Ini di cut aja. Navlink ya, navlink ini. Jika menu sama dengan if menu sama dengan jabatan, maka aktif, jika tidak titik 2. Kayak gitu aja sih, jadi gitu aja ya. Oke. Oh iya, oh ini belum bisa diakses ya teman-teman karena kita belum daftarkan di filter itu untuk fitur filter uh, karyawan, filter user ya. Ini filter user. Nah, baru di sini jabatan, kemudian di sini juga jabatan. Oke. Nah, refresh. Nah, kita ke klik ini. Nah, oke. Jadi ini udah aktif ya. Kemudian teman-teman bisa ke
ke sini. Ntar kita lihat dulu mana KV backend. Nah, ke back ya. Kita ke template-nya dulu. Nah, kemudian kita ambil di sini. Kita cari elemen, bukan widget ya. Nah, kita ambil aja widget ini. Widget yang ini ya. Nah, kita ambil widget ini. Klik kanan, view back source. Kita cari aja. Nah, ini dia. Kopas. Kemudian kita taruh di sini ya. Untuk DV jabatannya. Nah, DV jabatan kita taruh aja di sini. Ini 12 ya. Langsung aja 12. Nah, data jabatan. Oke. Ini kita buat aja car outline ya. Oke, fresh. Nah, warnanya warna car primary. Car primary. Oke, nah kemudian di database kita udah punya yang namanya sensi. Ini jabatan ya, TBL jabatan. Nah, TBL jabatan kita kan udah punya tuh. Nanti di sini kita isi aja tabel kelas tabel bordered. Oke. Nah, kemudian di sini TR TH. Nah, ini nomor. Ini jabatan. Kemudian ini aksi. Aksi ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke. Nomornya kita kasih ini kelas text center. Text center. Oke. Nah, kemudian kita kasih aja width 50 px aja. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian kita buat model ya. Kita ambil aja model dari model ini. Ini kopas saja ya. Nah, model jabatan. Jadi ada beberapa fungsi yang akan kita buat untuk model jabatan ya. Nah, pertama fungsi all data, kita ngambil seluruh data. All data berarti model jabatan. Oke, all data berarti TBL jabatan. Nah, kemudian get result. Get result array. Get result array. Oke. Kemudian ini kita untuk insert ya, insert data. Nanti db tabel. Ini kita kopas juga. Ini delete ya. Delete. Ini update ya. Update. Nah, ini insert ya. Ini ganti dengan insert. Oke, ini insert. Oke, nah ini satu baris saja ya. Oke, kita buat satu baris saja. Ini juga satu baris saja ya, biar nggak terlalu banyak makan baris ke bawah. Kemudian di sini insert jabatan. Kemudian ini where, ini where ID jabatan ya. Ini ID jabatan. Ini ID jabatan berdasarkan data itu ID jabatan. Oke, update data. Oke. Nah, kemudian ini update udah, ini delete ya. Kita buat lagi delete, fungsi untuk delete.
ini delete data, ini jabatan ya, ini teman-teman perbaiki lagi, ini delete ya. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, ke model jabatan. Nah, kita use di sini. Oh, ini ambil aja use sini biar nggak terlalu apa ya. Nah, kopas jabatan. Nah, use model jabatan. Oke, model jabatan. Oke, selanjutnya ini kita ganti model jabatan ya. Nah, ini kita perlu buat jabatan. Kita ambil this model jabatan dan all data. Oke, kita coba refresh. Kita masukkan datanya ke sini ya. Oke, kemudian di bagian V jabatan, nah ini kita perkecil ya tabelnya, tabel SM. Oke, biar nggak terlalu besar ya. Nah, oke. Nah, ini kita isi tabel jabatannya. Oke, di sini PHP kita for each kan jabatan. Kemudian di sini kita tambahkan oke, ini TH, ini TR ya, TH, tabel data. Kita kasih nomor urut, yaitu di sini dolar nomor plus. Kemudian value, oh ya, PHP-nya dollar value jabatan. Kita lihat dulu database-nya apa nama tuh, nama jabatan ya. Oh, nama jabatan. Oke, kita lihat aja hasilnya. Oke, ini ya. Oh, ini aksinya kita weight-nya kita sesuaikan aja. Oke, mungkin 150 cukup ya. Cek dulu. Ah, udah. Oke. Ini text center aja ya. Untuk TR. Ini juga text center. Untuk tombolnya ya. Nah, kemudian aksi ini ya. Itu kita buat tombol ya, sebuah tombol. Nah, di sini juga kita butuh tombol ya. Nah, nih. Tombol ini kita perbaiki, yaitu kita nggak pakai kelas tombol-tombol tool ya, ini enggak, ini hapus saja. Kemudian ini btn xs, kemudian btn primary, kemudian btn flat. Nah, tulisannya adalah tambah. Oke, nah ini untuk tambah nanti ya. Tambah mungkin kalau terlalu kecil SM aja ya teman-teman, SM aja. Ini plus ya, ikonnya ikon plus. Nah, seperti ini. Ini saat diklik kita panggil modal ya teman-teman, jadi kita ke sini ke elemen, ada modal ya, ini. Oke, ini contoh modal example. Kita cek scriptnya, kita ambil aja. Nah, ini untuk tombolnya ya, yang perlu kita ambil itu data toggle dan data target. Oke, stay di sini. Modal data targetnya kita ganti dengan tambah, add aja ya, add. Nah, add. Kemudian
modalnya yang ini lagi, modal default. Oke, nah ini modal default ya. Oke, berarti kita perlu buat di sini keterangan modal tambah ya. Oke, modal tambah. Nah, ini scriptnya, ini tambah jabatan ya. Oke, ini ID-nya ganti dengan ID add tadi. Add. Oke, nah ini simpan ya. Ini ganti aja btn sm biar nggak terlalu besar tombolnya. Oke, kita lihat dulu tambah. Nah, ini tambah jabatannya teman-teman. Nah, ini nanti di save aja. Oke, simpan ya, ganti aja dengan simpan. Oke, nah kemudian di sini kita perlu buat sebuah PHP echo. Nah, PHP sama dengan form open. Ini kita arahkan ke jabatan slash insert data. Kemudian kita tutup dollar form close. Oke. Nah, seperti ini. Kira-kira. Oke. Nah, kita buat formnya ya. Kita isi formnya. Div titik form row. Nah, ini kita kasih label. Label ya. Label. Itu nama jabatan. Kemudian input form control. Nah, name-nya itu kita isi name-nya nama jabatan. Oke. Kemudian placeholder nama jabatan. Nah, ini wajib diisi ya, required. Oke. Refresh. Oke, nah kita isi. Nanti kita simpan ya. Nah, ini tipe datanya, tipe tombolnya jangan lupa submit ya, agar bisa ngerespon. Submit. Oke, nah kalau udah, nah tambah. Nah, ini nanti isi. Oke. Oke, software engineering, desainer, HRD, jabatan nanti ada CEO mungkin, manager, super manager, nah gitulah ya. Nah, kemudian kita ke ini, ke jabatan, kita buat sebuah fungsi public function untuk insert data tadi ya. Oke, yang di insert adalah dollar data sama dengan, nah kita hanya input satu data aja, yaitu nama jabatan. To this request get post. Oke, itu nama jabatan. Oke, nah kemudian kita kirim ke model jabatan, itu insert data, itu insert data itu berupa data ya. Oke, kita lihat dulu ke jabatan di sini. Insert data ya. Nah, ke sini kita insert. Oke, jabatan. Oke, kemudian di sini kita ke presensi dulu, kita ambil ini pesan itu ya, pesan berhasil disimpan. Nah, ini. Kemudian kita redirect. Oke, pesan data berhasil disimpan. Data berhasil ditambahkan. Oke, jabatan. Oke, cuma gitu aja sih. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ya.
if di jabatan. Nah, di atas tabel ya. Oke, di sini kita mau tambahkan pesan tadi ya. If nah, kita ambil notifikasi ini ya teman-teman. If kita inikan dulu this this session yang ini resensi pengajuan izin. Nah, ini session get kita ambil aja ini, kemudian kita taruh di sini. Oke, nah ini untuk alertnya kita bisa ambil dari general ya, ini ya. Nah, ini dia, boleh kita ambil dari ini aja, kemudian alert. Oke, ini ya, pas. Oke, atau alert ini juga boleh, kopas di kanan view pack source. Oke, berarti alert yang ini ya teman-teman, alert yang ini ambil dari sini sampai sini ya. Jadi kita nggak sampai sini aja, sampai sini ya. Nah, sampai i ini ya, sampai i ini kopas paste di sini. Oke, kemudian yang ini, nah H5 ini dan div. Oke, tapi di sini taruhnya. Nah, pesan ini nggak perlu lagi, ini nggak perlu lagi. Oke, nah kalau udah kita coba lihat hasilnya, misalnya direktur simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, ini bisa kita close ya. Nah, udah ya. Kemudian kita tambahkan untuk delete sama tombol editnya ya. Jadi di sini kita gunakan button plus btn sm btn flat kemudian btn warning. Nah, ikonnya kita gunakan plus fast pencil lt. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk delete-nya juga ya, untuk delete berarti di sini oke, data targetnya ya, kita jangan lupa data toggle dan data target. Kita edit data. Oke, tambahkan sini. Nah, ini ganti dengan edit ya, edit, tapi ditambahkan dengan diiringi dengan diedit, disambung dengan value ID jabatan. Oke, nah udah, kalau udah ini jangan lupa diambil aja for each-nya, kopas, taruh di sini. Oke, ini hapus saja. Nah, kita for each kan php tutup kurung. Nah, kita for each kan ini ya, ini modal edit ya, modal edit. Oke, nah ini editnya itu ke ini udah benar, ini ID-nya ditambahkan ya. Nah, ini ganti dengan edit, ini edit tadi, tambahkan $value ID jabatan, kemudian edit jabatan. Nah, kemudian ini kita isi ya, ini arahkan ke update data, dan slash titik $value ID jabatan. Oke, nah kemudian ini tambahkan value-nya
Nah, kopas kasih php echo ID jabatan. Oke, simpan. Nah, nanti disimpan diarahkan ke update data ya. Nah, kemudian kita di update data jabatan. Nah, ini insert data, kopas aja. Ini ganti dengan update data berdasarkan ID karyawan, ID jabatan. Kemudian di sini tambahkan ID jabatan $ID jabatan. Ini arahkan ke update ya. Pesan data berhasil di update. Oke, kita redirect ke jabatan. Oke, refresh. Nah, ini kita edit. Oke, bisa ya. Oh, yang tampilnya satu ya. Oh iya, kenapa ID ya? Nah, ini perhatikan lagi ya teman-teman di bagian ini backend jabatan ya. Ini kenapa ID jabatan? Ini harusnya nama jabatan ya. Oke, jadi kita ganti nama jabatan. Nah, oke. Nah, direktur kita ganti dengan apa ya? Apa namanya? Dengan supervisor. Nah, simpan. Oke, udah ganti ya teman-teman. Sekarang kita delete ya datanya. Untuk delete, ya kita gunakan aja di sini ya. Di bagian tombol ini copy paste saja. Kemudian ini ganti dengan A ya. Nah, data targetnya kita hapus saja karena kita nggak pakai modal. Oke, kemudian nih ini FA trust ya, trust. Kemudian BTN danger. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ada merah. Nanti itu kita arahkan ke ref. Nah, ke URL itu ke jabatan slash delete data. Nah, titik $value ID jabatan. Nah, kemudian perlu kita buat sebuah konfirmasi ya. Di sini on click. Oke, return confirm. Nah, kasih aja pertanyaan, konfirmasinya adalah yakin hapus data. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini klik yakin hapus data. Kalau oke, maka dia akan mengarahkan ke delete data yang ada di jabatan ya teman-teman. Jadi di jabatan, nah update dengan delete ini hampir sama ya. Cuman ini aja dihapus. Nah, ini ganti dengan delete data. Ini juga ganti dengan delete data. Data berhasil dihapus. Oke, cuman itu aja sih. Oke, kita refresh. Data berhasil dihapus. Software engineering. Oke, jadi kita udah berhasil ya menghapus data desainer tadi. Oke, ini ganti lagi. Kita urutkan aja ya. 2 tadi 3. Oke. Nah, mungkin kita tambahkan lagi namanya adalah data engineering ya. Oke. Nah, ini diurutkan aja ya. Karena kita udah menghapus beberapa data tadi. 4 ya. Oke. Oke. Nah, kalau udah ini udah ya. Oke, kita udah berhasil ya. Jadi kita udah berhasil menampilkan data, membuat clone untuk data jabatan. Nah, untuk video selanjutnya
Itu mungkin kita buat ke data karyawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.